Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita membaca Al-Quran, surat Ar-Rahman, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, kemudian kita baca suratul Yasin, lalu kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita lanjutkan tadi dengan membaca doa untuk orang-orang tua kita, untuk keluarga kita, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih ada. Semoga semua doa yang telah kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yaitu doa yang kita kirimkan khusus di hari ini untuk almarhumah Syarifah Surayyah binti Mustafa ibn Husain al-Idrus, dan juga Syarifah Bahiyah binti Utsman ibn Yahya yang kebetulan hari ini walaupun lewat 2 atau 3 hari yang lalu 40 harinya, tapi bertepatan dengan 40 hari mereka, insya Allah doa yang kita panjatkan menjadi sebab kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, diluaskan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, amin ya rabbal. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga dengan keberkahan yang telah kita lakukan di sore hari ini, di waktu yang sangat mulia, di majelis yang mulia, dan insya Allah juga hadir bersama kita orang-orang mulia, Allah gabulkan doa kita, orang-orang tua kita, keluarga yang masih ada yang kita cintai, semua diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberikan keistiqomahan mereka semua berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, untuk menyempurnakan dan mengistiqomahkan majelis kita di setiap pekan, setelah kita membaca sholawat kepada Rasul, kita sedikit membaca hadis Rasulullah atau membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan khususnya di sore hari ini. Ada sebuah hadis, dan hadis ini sering kita bacakan dan sering kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitabnya As-Sunan, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah juga di dalam kitabnya As-Sunan. Walaupun di dalam sanadnya ada yang mengatakan sedikit kelemahan karena ada seorang rawi yang bernama Ali ibn Ubaid. Ali ibn Ubaid di sebagian ahli hadis dikatakan dhaif. Tetapi alhamdulillah maknanya hadis ini sahih. Walaupun di dalam segi sanad fihi dha'f, ada sedikit kelemahan, tapi maknanya disepakati oleh para ulama merupakan maknanya sahih, betul apa yang sesuai dengan di Al-Quran dan di hadis-hadis sahih yang lainnya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Usaid radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi seorang sahabat Ansor yang sempat ikut perang Badar bersama Nabi, ikut perang Uhud bersama Rasul juga, bahkan perang Khandaq ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Ada yang mengatakan beberapa tahun sebelum meninggalnya Sayyidina Utsman. Dan beliau sebelum meninggal sempat kedua matanya buta. Jadi sebelum meninggal dalam keadaan kedua matanya buta, lalu beliau meninggal. Dan waktu itu ketika kedua matanya buta, beliau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena setelah beliau mengalami kebutaan, kemudian tidak berapa lama Sayyidina Utsman dibunuh. Terjadi pembunuhan kepada Sayyidina Utsman. Dia bilang, alhamdulillah Allah tutup mataku untuk tidak melihat kekasihnya Allah, kekasihnya Rasul dibunuh. Fitnah yang luar biasa. Alhamdulillah saya tidak melihat fitnah tersebut, kata Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi meninggal dalam usia 78 tahun, meriwayatkan hadis sebanyak 24 hadis. Salah satunya beliau ceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Dan memang begitulah para sahabat, memang sahabat itu suka sekali duduk sama Rasulullah.
Di waktu-waktu luang mereka akan berusaha bersama duduk berdekat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita juga begitu. Kita kalau mau cinta sama sahabat, cinta sama ahlul baitnya Rasul, harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta akan selalu berusaha mengikuti siapa yang dia cintai. Sahabat dulu selalu duduk sama Nabi. Tapi kita sekarang mau duduk sama Nabi tidak ada. Karena Nabi sudah tidak ada. Maka yang ada siapa? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Kalau kita nggak bisa duduk langsung dengan Nabi Muhammad, sering-seringlah duduk dengan pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para asatid, para kiai, para ustadz. Di situ ada majelis-majelis ilmu, jangan dibuang dan disia-siakan. Kalau ada majelis ilmu yang ada di sekitar rumah kita, insya Allah majelis-majelis seperti ini menambah motivasi kita untuk lebih semangat hadir di majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada Nabi, tetapi di situ ada pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, idja'ahu rajulun min bani Salimah. Di riwayat yang lain, idja'ahu rajulun min bani Salamah. Nggak lama kami sedang duduk dengan Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki min bani Salimah. Ada yang membaca Salimah, ada yang membaca Salamah. Datang seseorang dari suku Bani Salamah atau Bani Salimah. Dan yang datang ini ternyata syab, seorang pemuda, seseorang yang masih muda datang menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah dia datang, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Ternyata pemuda ini datang ke Rasul bertanya. Apa pertanyaannya? Hal baqiya, apakah masih ada sisa min birri abawayya, untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya, aburruhuma bihi ba'da mautihima, yang saya lakukan menjadi bakti saya kepada orang tua setelah meninggal mereka. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, bisa enggak saya berbakti sama mereka padahal mereka sudah meninggal dunia? Kata para ulama, ini pemuda boleh jadi dulunya waktu orang tuanya ada tidak berbakti. Setelah meninggal baru dia terasa ingin berbakti. Tidak sedikit orang seperti itu. Ketika orang tuanya ada tidak perhatian. Ketika ada orang tuanya tidak taat. Ketika ada orang tuanya bikin pegel. Tapi setelah meninggal baru dia sadar. Tidak sedikit umat yang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merasakan bagaimana berbakti kecuali setelah meninggal. Makanya kata para ulama, jaga sebelum mereka pergi. Ini banyak terjadi setelah meninggal baru dirasakan. Memang seperti yang dikatakan, tidak orang itu merasakan nikmat sehat kecuali saat dia sakit. Ketika sakit baru merasakan nikmatnya sehat. La ya'rifu qimata sehat illa saqim. Tidak merasakan nikmatnya sehat kecuali orang sakit. Tidak merasa nikmatnya ada orang tua kecuali orang tua sudah tidak ada. Nah, ini tentunya kemungkinan yang datang ini seperti itu. Atau kata ulama, kemungkinan pemuda ini sudah berbakti. Tapi setelah orang tuanya meninggal ingin melanjutkan baktinya, masih bisa apa tidak, atau putus sampai di situ. Nah, ini insya Allah kita termasuk golongan yang kedua. Kita sudah berusaha berbakti dan setelah orang tua meninggal kita berusaha untuk melanjutkannya. Amin ya Rabbal. Jangan sampai jadi yang pertama, setelah meninggal baru nyesel, tapi jadilah yang kedua. Hidup mereka kita selalu berusaha untuk berbakti. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan apa yang membuat mereka senang. Dan setelah meninggal kita datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un
aburruhuma bihi ba'da mautihima ya Rasul. Orang tua saya sudah tidak ada. Apakah saya masih bisa berbakti dengan mereka ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum ketika mendengar pertanyaan ini karena ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan ini bersumber dari orang yang ingin berbakti. Baik dia waktu hidupnya tidak berbakti tapi sekarang mau berbakti. Atau dia masa hidup orang tuanya berbakti tapi sekarang mau tetap berbakti. Berarti ini pertanyaan dari anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, kata para ulama menunjukkan Nabi senyum. Kenapa? Karena ternyata justru bakti seorang anak akan lebih ikhlas terlihat ketika orang tuanya tidak ada. Ketika orang tua tidak ada, dia berbakti, itu baktinya nilainya lebih. Kenapa? Lebih ikhlasnya terlihat. Karena boleh jadi saat dia berbakti ketika bapaknya masih ada karena pengen dibeliin motor. Kalau bapak kita nggak turutin, saya nggak dibeliin motor. Jadi baktinya nurutnya karena pengen dapat motor. Saya kalau nggak nurut sama ibu saya diomelin, mau nggak mau saya ngikut nurut, berarti baktinya karena takut. Tapi kalau sudah meninggal, siapa yang melarang kita? Kalau saya nggak doa, siapa yang negor saya? Nggak ada yang tahu saya kalau tidak berdoa. Kenapa? Kata ulama, orang yang berbakti setelah orang tuanya meninggal menunjukkan ikhlasnya bakti anak itu. Bahkan kata para ulama, kalau orang tuanya sudah tidak ada tapi dia tetap berbakti, maka pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena menunjukkan keikhlasan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dulu kita doain orang tua di depannya karena kita pengen dipuji. Orang tua jadi senang. Dulu kita melakukan apa yang dia mau karena kita pengen dapat pujian, dapat apa yang kita mau. Tapi saat ini siapa yang negor kita kalau tidak berdoa? Gak ada yang negor. Orang tua pun tidak akan negor karena mereka tidak tahu, sudah meninggal. Anda mau datang ziarah tidak ziarah nggak ada yang tahu dan tidak ada yang negor. Maka keikhlasan berbakti setelah orang meninggal, setelah orang tua meninggal menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi senyum menghadapi anak yang bertanya seperti ini. Maka Nabi segera menjawab dengan mengatakan, "Na'am, iya, ada. Baktimu tidak putus dengan meninggalnya orang tuamu. Baktimu tidak selesai kalau orang tuamu meninggal. Baktimu masih bisa kamu lanjutkan. Bagaimana ya Rasulullah caranya?" Maka Nabi menjelaskan, ada disebutkan di dalam hadis ini, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ikramu sadiqihima wa inqadu, dalam riwayat wa infadu ahdihima, dan yang kelima wa tasilur rahim allati la tusalu illa bihima. Ada 5. Kalau kita lakukan, kita akan dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Secara singkat, apa saja ya Rasul? Yang pertama, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima artinya berdoa untuk mereka berdua. Jadi tidak ada kata khatam. Tidak ada kata khatam untuk berdoa kepada orang tua. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 1000 itu hanya istilah. Tapi kalau untuk doa bukan hanya di hari pertama sampai hari ketiga. Untuk doa kepada orang tua bukan hanya di hari pertama sampai hari ke-7. Untuk berdoa untuk orang tua bukan hanya hari ke-40 atau nunggu hari 100 dan 1000. Setiap waktu, selama nafas masih ada, selama masih mulut bisa berucap, maka kata Rasulullah jangan berhenti. As-salatu alaihima, doakan mereka berdua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sangat mudah doanya. Apa kata para ulama? Apabila ada seorang anak dalam satu hari membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 11 kali, maka insya Allah sudah mencukupi
untuk dia ingat sama orang tuanya setelah mereka meninggal. Kalau kurang dari itu berarti belum berdoa untuk orang tua. Ya Allah, 11. Makanya banyak tuh para ulama salaf nyuruh habis sholat 5 waktu setelah dikir doa diawali rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 11 kali setiap sholat. Standarnya sehari 11 paling kecil. Kalau kita nggak baca 11 kali dianggap kurang mendoakan orang tua. Ya Allah, insya Allah mulai sekarang setiap habis sholat kita selipkan doa yang sangat pendek. Kedua ayat itu dari 2 ayat rabbighfirli warhamhum rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dari Al-Qur'an, dari 2 ayat yang berbeda digabung kita baca sedikitnya 11 kali. Insya Allah amalan yang tidak terlalu berat, sangat ringan dan kita semuanya hafal. Insya Allah Allah bisa berikan taufik hidayah kepada kita untuk melazimkan membaca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini amalan yang pertama. Yang kedua wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun untuk mereka berdua. Dan kalau kita baca itu doa masuk. Karena di rabbighfirli sudah masuk istighfar. Rabbighfirli wali walidayya itu istighfar. Warhamhuma itu doa. Karena doa dan istighfar beda. Kalau doa itu mintanya, ya Allah kasih sayangilah orang tua saya. Ya Allah masukkanlah orang tua saya ke dalam surgamu. Ya Allah kuburnya luaskan, itu doa. Wal istighfar, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, kasih sayangi orang tua saya, itu istighfar. Di dalam doa rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 2 doa itu sudah dapat. Jadi kalau kita baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti dapat as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Subhanallah, sangat mudah. Jadi enggak panjang-panjang doanya, pendek tapi istiqomah. Ini merupakan amalan yang nanti kita akan dicatat sebagai anak yang berbakti sama kedua orang tua kita. Baru yang ketiga amalannya perbuatan. Apa itu? Yang pertama watasilur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung tali silaturahim. Tetap kita tidak putus. Almarhumah Syarifah Suraya binti Mustafa bin Husain, banyak ashabuha, teman-temannya banyak, kerabatnya banyak, saudara-saudaranya banyak. Begitu juga Syarifah Bahiyah binti Utsman bin Yahya, keluarganya besar. Maka anak-anak yang ditinggal ini jangan putus, datangi sahabat-sahabatnya, datangi saudara-saudaranya, sepupuhnya, ngisannya, apalagi kalau orang Betawi kadang encang-encingnya, itu silaturahim dengan mereka. Karena ini adalah salah satu bakti sama orang tua. Watasilur rahim, menyambung tali silaturahim. Kita kalau mau bakti sama orang tua, bapak kita sudah meninggal, mau bakti cari saudara bapak-bapak kita, silaturahim dengan mereka. Bapak kita punya paman atau punya adik, punya kakak yang kita sebut paman, encing, itu datengin, silaturahim. Itu adalah cara bakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Silaturahim jangan diputus. Apalagi kita kenal bagaimana Syarifah Suraya binti Mustafa. Ini luar biasa, temennya Jakarta kenal semuanya jangan. Ini luar biasa, ashabuha dari zaman dulu begitu banyak. Maka saudara, anak-anaknya jangan putus, tetap silaturahim. Ini sebagai bakti kepada almarhumah. Yang kedua amalannya inqadu atau infadu ahdihima. Kalau dia punya hajat, punya keinginan belum tercapai, belum dilaksanakan, anaknya mampu laksanakan. Apa dulu waktu masa hidupnya dia pengen apa? Oh saya pengen misalkan apa? Mau sodakoh, mau ngasih karpet ke musola, ke masjid. Kita anaknya punya mampu, ada rizki, belikan karpet. Belikan apa yang dia mau, sedekahkan seperti yang diinginkan. Itu bakti kepada orang tua. Yang terakhir sebagai penutup,
wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Yang tadi silaturahim dengan kerabat, yang kedua sahabat-sahabatnya diperhatikan. Almarhumah baik Syarifah Suraya dan juga Bahiyah, mereka punya sahabat yang banyak, maka sambung tali silaturahim dengan memuliakan sahabat mereka berdua. Itu adalah cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Sebagai penutup, kita tahu almarhumah Syarifah Suraya sebelum meninggal sempat sakit beberapa waktu, yang alhamdulillah anak-anaknya semuanya menjaga dan memperhatikan. Begitu juga Syarifah Bahiyah binti Utsman ibn Yahya juga diperhatikan oleh anak-anaknya. Sebagai penutup, ada satu kisah yaitu dari Yazid ibn Rashid. Diceritakan dulu dia pernah mendapati ibunya pegel, capek, habis jalan atau bagaimana capek. Wahai anakku Yazid, aku capek, bisa nggak engkau pijitin sedikit biar aku tidur. Akhirnya dia tidur di pangkuan tangannya sambil digerakin tangannya, dipijitin kakinya ibunya tadi sampai tidur. Dari Isya dia nggak bergerak sampai subuh. Anaknya kenapa? Kalau saya angkat bergerak dia bangun ibu saya. Saya biarin, saya tahan sampai tangannya baal kata orang. Ini darah kayak nggak berjalan karena di pangkuan ibunya jagain begitu. Sampai subuh bangun. Ditanya ibunya, engkau nggak bergerak? Enggak wah ibu. Kalau aku tarik tanganku engkau bangun, aku takut engkau bangun. Jadi aku biarkan engkau tidur sampai engkau bangun sendiri. Setelah meninggal Yazid, salah satu sahabatnya mimpi dan dia dapati dia berada di dalam surga si Yazid ini. Waktu ditanya, apa yang kau lakukan wahai Yazid engkau berada di dalam surga? Allah berikan aku tempat di surga gara-gara satu malam menjagain ibuku. Satu malam tanganku jagain ibuku sampai ibu ketidur dengan nyenyak. Dan aku tidak bergerak dari Isya sampai subuh demi supaya ibuku bisa tidur nyenyak. Subhanallah. Beliau bilang aku dapat surga gara-gara ini. Satu malam melakukan itu mendapatkan surga. Bagaimana anak-anaknya yang sudah menjaga bukan satu malam, tapi sebulan, 2 bulan, setahun. Kita doakan semoga anak-anak almarhumah semuanya dijadikan anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.